Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas nafas hidup yang Bapa berikan kepada kami. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami semua dengan Roh Kudus, agar firman yang Engkau wartakan kepada kami dapat kami mengerti. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaannya, dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada waktu itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan bahwa pada suatu ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Mengapa mereka memilih gunung untuk berdoa? Karena di atas gunung tentu lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian di atas gunung pasti suasananya sepi, tidak terlalu ribut dan lain sebagainya. Dan disitulah tempat yang paling cocok bagi Yesus dan para muridnya untuk berdoa, membangun relasi dengan Allah Bapa di surga. Dan dikatakan bahwa pada saat itu Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Saat-saat itu, para murid menjadi bingung. Mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri Yesus. Lalu akhirnya ada yang berkata setelah melihat semuanya itu, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saat Petrus mengatakan demikian, ia tidak tahu apa
yang sesungguhnya ia katakan itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, tentu di dalam kehidupan kita juga telah melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Maka pada saat-saat kita melihat kemuliaan Tuhan itu, baiklah kita mendengarkan Dia. Karena dikatakan tadi bahwa ada suara yang keluar dari dalam awan itu. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yesus telah berbicara kepada kita melalui sabda Allah yang dibacakan kepada kita. Maka mari kita berusaha untuk mendengarkan dia melalui orang yang membacakan firman Tuhan itu. Karena acap kali kita kurang mendengarkan sabda Yesus. Mungkin kita lebih mendengar gosip-gosip orang, berita-berita hoaks, berita-berita dunia, daripada kabar sukacita dari Yesus sendiri. Maka di dalam masa Prapaskah ini, Anda dan saya diajak untuk menggunakan kedua telinga kita ini mendengarkan sabda Yesus. Sabda yang memberi kehidupan kepada kita. Sabda yang menumbuhkan iman kita akan Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dulu saya lebih senang mendengar berita-berita dunia. Mendengar cerita-cerita orang tentang sepak bola misalnya, atau tentang mob dan lain sebagainya. Tetapi saat-saat ini saya justru lebih banyak mendengar sabda Tuhan, atau lebih banyak membacakan sabda Tuhan. Karena saya yakin sabda Tuhan ini memberi kekuatan lebih kepada saya untuk berkarya di dalam hidup ini. Sabda Tuhan ini meneguhkan iman saya yang sering kurang bertumbuh dan berkembang. Sabda Tuhan ini justru membantu saya untuk lebih percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka hampir setiap hari saya membacakan firman Tuhan, atau saya juga mendengar sabda yang diwartakan oleh orang-orang lain. Mengapa? Karena saya sangat percaya bahwa sabda Tuhan, sabda Yesus memberi kehidupan kepada saya, memberi kekuatan kepada saya, memberi petunjuk bagi saya untuk berjalan menuju Dia, sumber keselamatan. Semoga demikian. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menunjukkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan harian kami. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu di dalam pengalaman pribadi kami masing-masing. Sehingga akhirnya kami mau membuka telinga kami, mendengarkan firman-Mu setiap saat. Karena firman-Mu memberi kehidupan, memberi peneguhan iman, memberi petunjuk bagi kami untuk melangkah menuju Dikau. Bapa yang Maha Baik, hamba berdoa bagi umat-Mu yang sering mengabaikan firman-Mu di dalam hidup mereka. Semoga pada masa Prapaskah ini mereka mau menyediakan waktu bagi-Mu untuk mendengarkan Engkau, karena Engkau adalah Putra Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dari salah dan dosa. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.